jadi kalau kita lihat sekarang ini, kan 20 sandera yang masih hidup sudah dibebaskan. Tapi yang sudah meninggal itu baru 4 yang dibebaskan. Jadi kalau kita hitung 24 dan 24. Artinya baru 24 sandera yang dibebaskan. Sementara Israel sudah membebaskan 2.000 orang. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, artinya apa? Memang orang Hamas teroris ini nggak bisa dipercaya, ya, nggak bisa dipercaya. Mereka berusaha untuk kelihatannya mau mengulur, memaksa Israel itu mundur. Mayat. Nah, kalau mereka mengingkari ini janji, IDF ini masuk membabi buta pun nggak ada ruginya. Soalnya nggak ada yang perlu dilindungi sewaktu sebelumnya, waktu Sandra masih hidup. Jadi kalau ini satu kebodohan Hamas, kalau dia nggak sampai menepati, korbannya Hamas ini lebih besar. Soalnya apa? Israel udah nggak usah. Ini ada tunnel ketemu lagi, tinggal dibom aja udah, nggak ada urusan, nggak usah khawatir kalau di dalam itu ada sandera atau tidak. Ini kalau saya lihat ini satu kebodohan besar buat mereka. Kalau mereka nggak mau melepaskan jenazah ini dalam waktu 1 minggu ini. Oh ya, thank you Ellen. Thank Oke, you very much, lanjut. thank you. Lanjut, Ompong, lanjut ya. Tolong di mana Ompong? Oh iya nih, Ompong masuk, Ompong. Ya, tes suara Pak Paul. Aduh. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini, kan 20 sandera yang masih hidup sudah dibebaskan. Tapi yang sudah meninggal itu baru 4 yang dibebaskan. Jadi kalau kita hitung 24 dan 24. Artinya baru 24 sandera yang dibebaskan. Sementara Israel sudah membebaskan 2.000 orang. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, artinya apa? Memang orang Hamas teroris ini nggak bisa dipercaya, ya, nggak bisa dipercaya. Mereka berusaha untuk kelihatannya mau mengulur, memaksa Israel itu mundur dari garis kuning yang ada ini. Paling nanti mereka akan bikin alasan bahwa mayat-mayat itu ada di wilayah yang sekarang diduduki oleh Israel itu. Nah, ini yang saya kemarin khawatirkan ketika sebelum ditandatanganinya perjanjian damai ini. Kalau Trump ini sepertinya kan dia kan seorang pedagang. Bagaimanapun kalau jiwa pedagang itu kan, atau bisnismen itu, kalau bisa cepat selesai, cepat beres. Tetapi di sini Hamas kelihatannya memang sudah mengatur ini bahwa dia akan mendelay, ya, mendelay apa yang, ataupun melanggar apa yang diputuskan dalam perjanjian yang sudah dilakukan ini. Nah, kemudian Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan bahwa Hamas mencoba melakukan kecurangan gitu. Nah, kita nggak tahu apakah 2-3 hari ke depan ini, ketika mereka tidak mengembalikan sandera yang tewas, Israel akan melanjutkan operasi militernya lagi atau bagaimana. Nah, ini yang belum jelas. Nah, ini negara-negara Arab ya, ataupun komunitas internasional yang hadir kemarin di Sharm el Sheikh itu harus menekan Hamas, atau jangan-jangan mereka ini negara-negara Muslim ini bersekongkol untuk untuk mempermainkan Amerika dan Israel. Nah, itu yang kemarin itu saya perkirakan ini pasti akan terjadi, dan benar terjadi sekarang gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ke depannya bagaimana ini perjanjian ini gitu ya. Orang-orang di Konoha, tadi saya lihat ada beberapa di mana, di TV One apa di TV One sepertinya, beberapa orang-orang yang katanya profesor doktor kaburator bocor, mereka bermasturbasi ria bersama-sama walaupun sudah kalah. Itu malah tuntutannya sekarang, apakah ini akan langgeng, terus kemudian kenapa nasib kemerdekaan Palestina tidak disebut gitu ya. Nah, kemudian ya macam-macam lah gitu. Termasuk ada wartawan juga, ada si Hussein juga. Ya bagaimanapun mereka udah kalah gitu ya. Nggak mungkin lagi untuk ini ya. Tekanan Israel udah terlalu besar. Kalau dia meneruskan itu, saya kira seminggu
Gaza juga akan hancur, kota Gazanya gitu ya, bukan jalur Gaza keseluruhan. Nah, jadi kalau kita lihat yang tadi diskusi tadi itu ya, memang tidak ada niat. Mereka ini memang selalu berbohong, bertakiah ya. Tidak ada niat untuk ini, untuk jujur gitu ya. Nah, Israel juga sebenarnya sudah mengantisipasi itu. Tetapi kadang-kadang orang-orang di barat itu banyak kepentingan ya, seperti Trump, kepentingan bisnis, kepentingan politik, kepentingan strategisnya dia dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Itu membuat Trump itu terpaksa membuat suatu inisiatif terobosan untuk menekan kedua belah pihak supaya melakukan gencatan senjata. Tetapi yang kita lihat sekarang ini ya akhirnya terjadi pelanggaran juga, bukan oleh Israel, bukan, tapi oleh Hamas. Nah, kemudian ada berita sepertinya Trump nggak jadi bangun Riviera itu. Kenapa? Dia menyerahkan kepada negara-negara Arab yang sangat kaya gitu ya. Bahasanya Trump seperti itu. Tetapi saya lihat Trump itu ngeles juga, menghindar. Dia tidak mau membangun itu sebagai sebuah proyek properti atau Riviera. Kenapa? Secara politik, ekonomi maupun keamanan, Gaza itu nggak stabil. Tidak akan ada negara-negara maju, negara-negara Kristen, negara-negara Barat mau membangun itu gitu. Nah, ujung-ujungnya nanti ini akan dibangun oleh siapa? Oleh Qatar, Saudi, dan Uni Emirat Arab. Tetapi harus diingat bahwa Saudi dengan Qatar juga tidak cocok satu sama lain. Uni Emirat Arab dengan Qatar juga tidak cocok. Kenapa? Masalah apa? Masalah ideologi. Karena Qatar itu jelas Ikhwanul Muslimin. Saudi kan itu kan Wahabi. Walaupun dari kitab ideologi yang sama, tetapi saya kira mereka ada banyak saling berebut pengaruh lah gitu ya di Timur Tengah, di kawasan gitu. Nah, meskipun kalau soal Yahudi atau Israel mereka sama, kompak. Tapi kalau sesudah kepentingannya masing-masing pasti akan terjadi perbedaan gitu. Nah, jadi inilah yang terjadi. Gaza itu mau jadi apa ke depannya? Nah, Hamas mau menunda perlucutan senjata dengan cara bagaimana? Dengan cara menahan 24 sandera yang sudah tewas gitu. Ya. Itu yang dia lakukan sekarang ini. Ya, Israel pasukannya masih siaga tempur di garis kuning. Kapan-kapan dia mau masuk, dia bisa saja masuk. Nah, kita lihat apakah negara-negara yang ikut menandatangani kemarin itu akan menekan Hamas atau membiarkan Israel masuk dan menyerang kembali, artinya semua perjanjian yang kemarin itu batal gitu ya. Jadi yang lucunya para pengamat Konoha ini masih mengharapkan uang dari negara-negara Kristen ini untuk membangun Gaza gitu. Kan lucu gitu. Yang memulai perang tanggal 7 Oktober yang membunuhi bayi, memperkosa wanita-wanita Yahudi, terus kemudian membantai satu keluarga di kibuts-kibuts, kemudian menembaki orang-orang yang sedang nonton di festival musik, itu adalah Hamas. Sekarang ketika Gaza hancur karena Hamas menyandera warga negara Israel, terus yang diharapkan membangun itu kembali adalah negara-negara barat gitu kan. Nah, inilah yang aneh itu ya. Nah, jadi artinya apa? Ya mau enaknya aja gitu Pak Paul gitu ya. Kalau orang Yahudi dan orang Kristen mau mereka bantai, mereka suka-suka aja gitu ya. Kalau kita lihat Nigeria sekarang ini ya, sebetulnya sudah 400.000 loh korbannya yang di Nigeria, tapi nggak ada yang peduli. PBB juga diam, ya. Hak asasi manusia juga diam. Tetapi ketika Hamas menggunakan rakyat Palestina yang ada di Gaza sebagai perisai hidup, itu semua mengatakan bahwa Israel melakukan genosida, melakukan starvation atau pelaparan, melakukan apartheid terhadap Israel gitu. Nggak ada yang bersuara badan-badan PBB gitu. Nah, untuk kedepannya ini ya harus tegas pemerintah Israel. UNRWA itu adalah lembaga terornya Hamas juga. Itu tidak boleh lagi beroperasi di tepi barat maupun di Gaza gitu. Kenapa? Karena disinilah akar radikalisme itu diajarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh UNRWA. Nah, itu. Jadi kalau dikatakan bahwa Konoha itu bagaimana, tetap lucu. Saya melihat pengamat-pengamat ini seolah-olah kecewa Pak Paul karena perang cepat selesai gitu. Kenapa?
maunya mereka ini rupanya eh, Israel dan Hamas ini perang terus atas dasar bela agama gitu. Itu yang anehnya gitu. Jadi memang artinya ideologi mereka ini memang senangnya perang gitu. Jadi perang terus gitu. Tapi begitu perang selesai sepertinya mereka ini kehilangan apa? Kehilangan hiburan, apa kehilangan pegangan atau kehilangan apa ya? Kehilangan sesuatu gitu ya yang akan meningkatkan gairah mereka itu untuk apa? Untuk membunuh gitu ya. Nah, itu yang saya heran lihat jiwanya pengamat-pengamat ini. Kalau kita, apapun itu, namanya perjanjian damai, suka atau tidak suka, adil atau tidak adil, ya kita sangat mengapresiasi. Kenapa? Karena mencegah korban jiwa manusia. Tetapi kalau yang di sebelah ini justru senang gitu, kalau ada yang mati gitu, apalagi orang Yahudi dan orang Nasrani gitu. Sepertinya begitu gitu. Makanya aneh sih kalau ngelihatnya gitu ya. Jadi sulit untuk tercapai perdamaian yang langgeng ataupun dalam jangka yang cukup panjang. Nah, mengenai Pak Prabowo ya, kalaupun dia memang merapat ke Trump ataupun ke Netanyahu ya wajar. Indonesia mau daftar jadi negara OECD. Ya, kita lihat sekarang di ini ya, di Indonesia itu kalau teman-teman yang masih tinggal di sana. Kita lihat di sana, kesulitan ekonomi makin hari bukan makin ringan, makin berat. Coba tanya saudara-saudara yang masih tinggal di sana. Makin berat. Ya. Pengangguran makin banyak, lapangan kerja makin nggak ada buat generasi muda. Jadi mau tidak mau untuk mendatangkan ini ya harus ya buka hubungan diplomatik, harus masuk OECD. Tetapi belum sampai bicara OECD, atlet Israel dilarang untuk bertanding acara kejuaraan senam ritmik sedunia. Padahal di antara tim Israel itu ada salah satunya itu pemegang medali emas dalam Olimpiade. Dan itu sangat merugikan dia sebagai pemegang medali emas dan merugikan federasi senam dunia gitu. Saya khawatir nanti Indonesia akan kena hukum dari federasi senam dunia atau dari komite olimpiade dunia karena perilaku yang rasis dan antisemitik ini. Nah, itu yang akan dialami oleh organisasi-organisasi yang melarang Israel ataupun satu negara itu bertanding. Israel tidak bisa disamakan dengan Rusia yang terlebih dahulu menyerang Ukraina, tidak bisa disamakan dengan Serbia yang dulu ketika dia menyerang Kroasia dan negara-negara di Balkan, atau mau disamakan dengan mana lagi? Ya. Justru Israel bukan memulai perang, yang memulai perang itu adalah teroris Hamas tanggal 7 Oktober. Israel hanya mempertahankan diri dari serangan teror gitu. Jadi kalau orang-orang sebelah ini mau mengharapkan Israel ini dikucilkan dari semua lapangan olahraga, kasusnya beda. Israel tidak sama dengan Soviet ketika dilarang dalam Olimpiade tahun 1980. Ya, Soviet pada waktu itu tahun 79 menginvasi Afghanistan. Jadi ini kasus yang seperti ini mau dipaksakan disamain, nggak akan sama. Kenapa? Bukan Israel yang memulai perang di tanggal 7 Oktober. Begitu kira-kira Pak Paul. Kalau mengenai Pak Prabowo mau mendekat ke Israel ataupun mau tidak, ya buat kita itu ya terserah dia aja lah. Kenapa? Selama itu membawa keuntungan secara ekonomi dan politik bagi Indonesia, itu ya nggak masalah. Toh kalau ngelihat sekarang Pak Prabowo ini, ya minimal dia bisa bahasa Inggris, bisa komunikasi langsung dari video tadi itu dengan Trump gitu. Nggak cuma sekedar presiden yang cuma ngomong di panggung, walk the talk gitu kan, tanpa bahasa Inggris saja nggak bisa gitu kan. Nah, dalam soal komunikasi dan politik luar negeri, saya kira beliau ya lumayan gitu ya, maju gitu. Meskipun kalau kita ngelihat situasi ekonomi dalam negeri ini, kalau tanya saudara-saudara yang di Indonesia lah, makin jelek, makin berat mereka rasakan. Terima kasih Pak Paul. Itu aja dulu. Oke. Semua boleh berbeda, jangan saling memaki, jangan berdebat yang tidak perlu ya. Tapi boleh berbeda. Jadi, saya tambah dikit Pak Ompung. Gini Ompung ya. Ini ya, silakan, Pak. Menunjukkan satu kebodohan yang besar ini buat orang-orang Hamas ini. Kenapa saya bilang gitu? Sekarang yang
live Sandra itu yang hidup udah keluar ya. Sekarang tinggal yang mati pun baru dikeluarin 4 biji, 4 mayat. Nah, kalau mereka mengingkari ini janji, IDF ini masuk membabi buta pun nggak ada ruginya. Soalnya nggak ada yang perlu dilindungi sewaktu sebelumnya, waktu Sandra masih hidup. Jadi kalau ini satu kebodohan Hamas, kalau dia nggak sampai menepati, korbannya Hamas ini lebih besar. Soalnya apa? Israel udah nggak usah. Ini ada tunnel ketemu lagi. Tinggal dibom aja udah. Nggak ada urusan. Nggak usah khawatir kalau di dalam itu ada Sandra atau tidak. Ini kalau saya lihat ini satu kebodohan besar buat mereka. Kalau mereka nggak mau melepaskan jenazah ini dalam waktu 1 minggu ini. Itu aja tambahan saya. Thank you. Lanjut, Om Bung. Saya rasa nggak semudah Ya, itu. tes suara. Ya, Om Bung dulu, Om Bung. Ya. Silakan, Om Bung. Ya, kita lihat ke depannya ini, saya sih agak pesimis ya dengan kondisi perjanjian gencatan senjata ini. Kalau andaikan Hamas masih berusaha untuk menggunakan trik dan tipu-tipu menahan berapa 24 orang sandera lagi, meskipun mereka sudah tewas, ya mereka juga berhak untuk kembali ke keluarganya masing-masing gitu. Ya, kita tahu di Israel itu bagaimanapun mereka kan punya suatu kebiasaan di mana kalau meninggal itu dikubur di tanahnya sendiri gitu. Nah, pelajaran juga buat Trump dan negara-negara maju bahwa jangan pernah percaya sama Hamas dan teroris ini gitu, karena mereka pasti akan selalu berusaha untuk berbuat curang ya. Ini sebetulnya mau memaksa tentara Israel itu mundur dari garis kuning itu. Tujuan mereka udah terbaca. Nah, ini yang kemarin itu saya agak khawatir ya mengenai yang sudah tewas justru. Awal-awal mereka akan lepaskan yang masih hidup untuk menjaga citra di dunia internasional. Tetapi kelihatannya untuk yang tewas mereka akan gunakan sebagai apa? Alat untuk menekan dan memaksa. Nah, kelihatannya Israel ya, kalaupun dia masuk menyerang kembali, ya artinya dia melanggar kesepakatan. Tetapi siapa yang duluan melanggar? Ya Hamas. Hamas duluan melanggar kesepakatan ini. Nah, kalau dia masuk, ya buyarlah semua impiannya Trump ini ya. Trump ya dia merasa bisa menyelamatkan banyak jiwa, menghentikan peperangan, meskipun nggak dapat hadiah Nobel karena Komite Nobel dan negara-negara Eropa yang memberikan Nobel itu masih dikuasai oleh pemerintahan kelompok-kelompok liberal, kelompok kiri, dan kelompok-kelompok ini ya, partai-partai buruh dan aliran komunis ini. Jadi saya kira Trump walaupun dia sudah berhasil menciptakan perdamaian di di mana yang pertama itu dulu India Pakistan yang lagi konflik, Trump yang menghentikan perang, kemudian juga Azerbaijan dan Armenia. Yang ketiga ini adalah konflik Gaza ini terjadi gencatan senjata, hat-trick dia. Tetapi yang lucunya, yang dapat hadiah Nobel itu justru aktivis dan politisi biasa yang ada di Venezuela yang kita pun nggak pernah tahu namanya siapa gitu ya. Dia juga nggak pernah ditahan. Tapi kenapa dia bisa menang? Ah, itulah karena permainan politik dalam panitia pemberian hadiah Nobel ini gitu ya. Meskipun kalau saya sih melihat harusnya Trump mestinya menang. Nggak tahu tahun depan dia bisa menang apa enggak kalau andaikan perjanjian damai dan gencatan senjata di Gaza ini langgeng. Ya, halo Pak. Kemungkinan tahun depan saya yang masuk itu. Ya kalau cuma sekedar aktivis di Venezuela bisa dapat Nobel, apalagi saya. Makanya heran itu aktivis yang nggak pernah kedengaran namanya. Terus Venezuela itu kan mereka eksportir narkoba terbesar ke Amerika gitu ya. Termasuk narkoba yang terakhir ini yang bikin manusia kayak zombie itu ya, kayak ini. Jadi inilah yang jadi masalah gitu ya. Artinya banyak aktivis di seluruh dunia, di Konoha juga banyak aktivis yang sudah tewas sama sekali pun ya. Tapi nggak pernah dia dominasikan mendapatkan hadiah Nobel. Nah, ini aktivis dan politisi biasa di negara yang sebenarnya tidak terlalu, di Amerika Latin juga Venezuela tidak terlalu besar ya.
Sementara Trump ini ya, kalau andaikan Gaza ini bisa langgeng gencatan senjatanya, wah itu udah kuatrik itu Pak. Dia 3 wilayah perang yang dia damaikan. Kecuali Ukraina sama Rusia belum sampai sekarang ini kan Tapi gitu ini kan, kalau karena Israel sudah selesai, saya yakin. Ini kan NATO kan kayak tadi nih si Starmer ya. Si Starmer itu kan tadi di ini kan digebuk sama si Trump kan. Waktu dia ngomong, wah dia bela-belain si Hamas itu kan, sama nyala-nyalain si Israel, sama si Starmer malah sama si Trump diambil alih kan. Dijawab sendiri sama si Trumpnya kan, ajaib kan, hebat kan. iya betul Pak. Iya, jadi saya kira, enggak lah, saya kira apa namanya, apa ya namanya ya, memang Gaza ada selesai, Eropa kecurangan. selesai gitu ya Pak Paul. Iya, ada kecurangan ya. Saya kira ada kecurangan memang. Saya kira memang ada kecurangan di dalam panitia Nobel karena mereka anti Trump ya. Dan sekarang ini kan Eropa ini kan sedang perang antara far right sama leftist kan. Iya, leftist ini sekarang. Lagi perang beneran. Wah ini bahaya sekali, leftist ini yang mendukung Islam, far right ini yang mendukung Kristen, ya kan? Tapi mereka nggak ngomong Kristen sama Islam, mereka bilangnya adalah right dengan left. Tapi kalau kita ngelihat makna hurufiahnya, ya perang antara kebenaran dengan orang-orang tertinggal, ya kan? Left, Betul Pak, betul. ini kan sebenarnya adalah perang antara kebenaran dengan orang-orang tertinggal. Anda di pihak mana? Balik lagi tadi ya dari Pak Teddy. Apakah bisa lama? Oh bisa, 5-10 tahun. Sampai nanti muncul orang-orang baru. Kalau sekarang Hamas berani nggak berani. Nggak berani Hamas. Karena begitu rakyat pun sudah benci dengan Hamas. Dan milisi ini kan dibiayai oleh Israel juga kan. Israel kuat dibiayai milisi. Dan Hamas ini lagi cari dukungan dari leftist Partai Demokrat Amerika. Loh, ini Donald Trump selesai, perang lagi nanti. Kalau Donald Trump sampai nggak kepilih lagi nanti kedua kali, atau bukan partai kanan, bukan Republik di Amerika, perang lagi nanti. Artinya kita masih ada sekitar 4 tahun, 3-4 tahun lagi kan? Atau ya kita lihat siapa yang gantiin Donald Trump. Begitu salah, ya kelar. Jadi perjanjian damai ini ya memang hanya semu. Hanya Betul semu. Pak, semu dan sementara Pak Paul. Sementara, artinya ya cuma sekedar buat. Tapi nanti akan bagus sekali untuk dunia dan untuk seluruh Eropa nih, ya tadi ya. Karena perang antara leftist dengan far right ini benar-benar taruhannya kan di Gaza ini. Dengan ketika orang-orang leftist ini demo pro Palestina, mengunjuk gigi ya di Eropa dan di Amerika, dibalas sama far right ini kan dengan mengibarkan bendera negaranya masing-masing kan. Tanda si leftist ini kan mengibarkan bendera Palestina kan, dia unjuk gigi kan. LGBTQers ini ya, para banci, manusia alien, manusia jadi-jadian ini sama orang Arab ini kan bersatu ya kan untuk mengintimidasi seluruh dunia. Sebenarnya ada satu video lagi, tapi saya besok aja ya, nanti kita kebanyakan materi malam ini. Bagus sekali videonya ya, tentang leftist ini ya. Wih, serem sekali ya. Jadi sama si far right ini sekarang ada penginjilan gila-gilaan ya, ada penginjilan gila-gilaan yang karena nanti kita November kita penginjilan, kita pakai bendera Belanda ya sekarang ya, supaya kita tunjukkan bahwa kita ini far right, kita ini kanan ya. Jadi memang semu, tetapi setidaknya 3-4 tahun lagi. 5-10 tahun lah, karena nggak mungkin ucuk-ucuk ya. 5-3-4 tahun, kecuali nanti Partai Republik kalah, ya udah selesai 4 tahun. Tapi kalau Partai Republik menang, ya 5 tahun lagi. Ya, sekarang tinggal Pak Andi sama Pak Teddy bagaimana kampanye di Amerika dengan teman-teman far right ini. Kalau saya di Belanda, kita optimis sekali, Geert Wilders pasti menang. Ainan ya, kemarin ya, si Meloni ya, Perdana Menteri Italia, wah gila itu, saya salut begitu, cewek satu itu memang hebat ya. Dia berani ngelawan ya, dia far right kan, perang melawan Islam, dia terang-terangan ya, perang melawan Islam ya. Jadi Eropa ini sekarang perang right dengan left ini adalah Kristen melawan Islam sebenarnya.
ya, yang Kristen itu nasionalis, ya, yang Islam ini ya, didukung sama banci-banci itu, sama LGBTQ, sama orang-orang gak jelas itu. Oke, lanjut terus, tambah seru ya, luar